atau jasadnya yang mati? Jasadnya ya, mungkin termasuk yang dapat handphone nanti. Iya. Nanti akan dapat handphone, handphone apa Galaxy Top ya nanti ya. Galaxy tapi yang itu tadi yang pernah saya ceritakan, handphonenya pulsanya harus 5 juta kan, 5 juta nggak bisa nyala itu. Pulsanya harus juta. Lima. Bayarnya kena laburan. Berarti kan kalau ruh kita sudah lepas dari tubuh kita, berarti ruh kita tidak mati. Hanya jasad kita yang mati. Di situ nanti akan dimintai sebuah pertanggungjawaban, bukan jasadnya yang dimintai pertanggungjawaban, tetapi ruhnya yang dimintai pertanggungjawaban. Ruh di alam itu ada 2 nasab ya. Yang satu disiksa ketika dia meninggal. Yang kedua tidak disiksa, bisa jalan-jalan, bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Kenapa? Sesuai dengan amal ibadah dan perbuatan kita di masa hidup kita dulu. Jadi intinya seperti ini. Dulu pernah saya omongkan ya. Kita belajar goblok aja dulu. Nanti nggak dicintai ya. Setelah pintar goblok lagi. Nggak apa. Jadi goblok pintar. Nggak ada enaknya. Sekarang ini ketika kita sudah goblok seperti ini, kita kan memikirkan kepentingan kita masing-masing. Cari duit, ya kan? Nggak memikirkan apa-apa. Hanya sebatas mencari duit. Lupakan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Sholat paling nanti adalah 8 juta aja dulu. Waktunya menjelang asar, udah gampang itu masih panjang mas. Setelah itu kita tasok katanya. Dan kalau setelah kita meninggal, barulah kita akan jadi orang pinter. Iya kan? Ketika kita meninggal, kita jadi orang pinter. Kenapa? Ya karena itu tadi. Ternyata kita selama ini bekerja mencari makan, mencari duit yang banyak, dikumpul-kumpulkan untuk dibelikan rumah mewah, sandal jepit yang indah, emas, intan, berlian. Ternyata tidak apa-apanya ketika kita telah meninggal. Ya kan akhirnya jadi pintar kita. Berpikir bahwa ternyata semuanya itu tidak ada artinya. Makanya ketika kita masih hidup ini diberikan nyawa sampai 80 tahun ini, jangan disia-siakan. Sayang sekali kalau disia-siakan. Kita bayangkan tuh, jutaan umat Rasulullah yang telah meninggal itu pengen hidup 1 jam saja, ingin dihidupkan 1 jam saja, memohon kepada Allah, cuma ingin bersolawat dan menyebut nama Allah itu aja sudah. Kita nyari ya. Makanya kalau orang kubunya itu boleh silakan, karena kita juga butuh makan. Gak apa-apa kita butuh, asal jangan berlebihan. Asal kita jangan fanatik dengan dunia. Boleh. Campuran. Wajib hukumnya itu. Nggak haram. Lumayan. Yang haram itu mencuri. Sama arti menggunakan di Surabaya. Atau milik janda milik kamu yang 12 menit. saja. Makanya kan ini dari teman-teman yang barusan datang, saya mau tanya nih, atau mungkin Haji Udin juga pernah dengar atau belum pernah dengar ya. Menurut pandangan dari teman-teman itu, yang tahu dia aja ya. Biar lagi biar fresh. Babi itu haram atau halal? Saya mau tanya nih dari teman-teman yang barusan ikut yang gabung ya. Saya nggak mau begini ya. Saya tanya saya begini aja yang saya. Babi itu haram atau bukan aja. Jadi tidak mendiskriminasi satu orang itu. Saya tanya tuh, babi itu haram atau halal? Coba. Saya mau tanya ini coba dijawab. Saya ingin tahu jawaban dari tergantung kegunaannya. Tergantung dari kegunaannya, berarti antara halal dan haram kan? Saya ingin satu jawaban, bukan 2 jawaban. Kalau kita jadi makan haram, 2 jawaban halal.
Kalau tidak satu saja. Haram ya? Haram. Haram. Satu yang haram ya. Haji Ahmad gimana? Haram atau halal? Bagi. Halal ya? Itu halal. Saya dukung Ustaz Elu. Kalau babi itu halal. Halal memang. Siapa yang bilang haram? Sama? Salah. Halal bagi saya karena dilihat nggak dimakan. Kalau dimakan, itu cuma makan. Cuma butuh satu pertanyaan aja, jangan jawaban. Kenapa ini? Dulu orang ada salahnya. Seperti ini, kalau kita kampanye menjabarkan dengan baik atau mentelaah dengan baik, jatuhnya nanti kita makanya kalau melihat janda satu kali haram atau halal? Halal. Dua kali halal. Yang kedua karena untuk melihat apakah benar ini asli atau bukan. Yang ketiga baru lah ini nyeleneh. Ya itu tadi. Ini pelajaran ini saya ajarin ini ya pelajaran mantek ya. Ilmu mantek itu seperti ini ya. Jadi hakikatnya manusia mati, ruhnya karena nggak ada. Jadi ilmu mantek. Jadi selama ini yang mati adalah jasadnya, ruhnya masih hidup. Kemana ruhnya sekarang? Jalan-jalan tergantung ada dua yang masuk satu. Yang pertama tadi dia disiksa di alam kuburnya sesuai dengan amalan dan ibadah mereka masing-masing. Nih, dengarkan amalan dan ibadah kita. Yang kedua bisa bertemu dengan para alim ulama dan saudara-saudara kita yang telah meninggal terlebih dahulu. Nah, kita diberikan sebuah kebebasan di situ. Jadi belum kita dimasukkan ke dalam neraka. Belum. Tunggu acara selanjutnya kalau seperti itu. Hati-hati ya, kalau teman-teman sekalian ya, untuk memahami seperti itu. Makanya kitab Al-Hikam itu harus dijabarkan dengan baik. Kalau nggak kita jabarkan dengan baik, jadinya nanti nggak karu-karuan. Ada lagi yang mau ditanyakan itu, Mas Ujang mungkin. Ada tanya dia mulai dari tadi saya lihat itu. Mau masalah babi lagi, Bang? Masalah haram halalnya tadi. Coba. Pankreas. Pankreas halal apa haram? Ini atau yang dimakan. Sebenarnya kamu hidup itu walaupun sudah mati tapi nggak punya hak keluyuran. Meskipun kalian sudah mati tapi tidak punya hak untuk keluyuran. Itu tadi yang saya bedah tadi ya. Jadi dihajar dulu sama malaikat. Sampai benar-benar malaikat itu tadi bosan melihat kalian dihajar. Disiksa. Diinjek, ditempelin, diludahin. Dibanting, dibuang ke sana kemari ya itu. Disiksa dulu sama malaikat. Kalau malaikat sudah bosan, malaikat juga merasa bosan karena ngelihat nyiksa kalian aja sendiri, nggak yang lain-lainnya ini terlalu banyak dosa waktu hidupnya dulu. Dengar malaikat itu. Makanya sampean itu kalau ketika meninggal butuh apa? Hanya butuh didoakan sama yang masih hidup. Itu masih bisa tembus di situ. Kata siapa ketika kita meninggal nggak bisa didoain? Ruh kita kan masih hidup di situ. Jadi bacakan kulhu aja 1000 kali gitu deh.
Saya mati duluan ya. Ya, kalau saya mati aja duluan. Benar Ustaz Eno. Sudah dibacakan 10 atau fidah ya. Orang sini bilang apa? Fidah itu apa? Ilok Ya, apa di sini fidah itu? Kalau dalam bahasa fikihnya kan ataho kubro. Itu dalam bahasa fikihnya ataho kubro. Media ya. Fidah bukan fidyah. Beda. Fidah. Kewajiban wajib. Fidyah itu kewajiban yang belum ya Ustaz ya, yang belum diselesaikan. Bisa diganti. Nah itu namanya fidyah. Kalau fidyah itu kayak semacam kita itu orang meninggal itu dibacakan, anggap aja yang paling mudah adalah Al-Fatihah gitu aja, atau Al-Fatihah 4. Tidak. Itu. Maksudnya biar tidak masuk neraka dan tidak masuk surga, enak aja ya. Kalau dibacakan fidah ya. Kalau belum masuk neraka jadi fidah dulu, berarti sudah yakin banget kalau masuk neraka. Fidah kalau di dalam kitab Mazhab Maliki, jadi ada yang menyebutnya itu bid'ah dulu, jadi jangan disalahkan arti. Kalau untuk Mazhab Maliki, fidah itu nggak boleh dibacakan ketika orang yang sudah meninggal itu fidah atau hok kubro. Harus hati-hati banget karena sebenarnya itu Islam itu agama rahmatan lil alamin yang paling sangat amat mudah sekali di sini. Jangan dibuat susah. Mempelajari agama Islam itu sangat amat mudah sekali. Jadi kalau ada teman-teman yang lainnya ikut-ikut kajian apa, dengarkan aja, jangan diprotes, biarkan aja. Ketika kalau nggak cocok di hati kita, nggak sesuai dengan ada yang di dalam Al-Quran dan hadis, meskipun nggak tahu hadis, tapi kita tahu buku-bukunya, mendingan mundur dulu. Jangan difitnah, jangan dijudge bahwa itu wah ini ajaran sesat, jangan dulu, ditelaah dulu. Karena mungkin dari mereka cara penyampaiannya juga nggak paham tekniknya. Jadi dipelajari dulu, diamati dulu seperti apa mereka mengajarkan. Ya. Karena ilmu itu bukan untuk diperdebatkan, ilmu itu untuk saling mengisi. Siapa yang nggak punya ilmu, siapa yang merasa tidak mampu, kita yang mampu baru kita berikan sebuah solusinya. Jadi jangan atau dikecilkan dia, kasih dia semangat. Mas, saya punya semangat seperti ini, saya punya jawaban seperti ini. Saya kemarin di pengajian ini seperti ini, Ustaz Ranta memberikan seperti ini. Ayo coba kita combine. Oh ternyata dia ada selisih dalam cara melapaskan atau memberikan tausiahnya dia. Jadi situ akhirnya dia semakin paham. Jadi tidak ngawur. Makanya di dalam paguyuban Lang Samudra ini ada ilmu-ilmu yang tidak pernah diajarkan atau tidak pernah dibuat kajian. Di sini akan saya combine semuanya karena di sini saya selalu menjunjung tinggi adat istiadat serta budayanya orang-orang Karawang. Biar jadi pintar semuanya. Yang saya bahas tadi ya tentang masalah sholat syariat dan sholat hakikat. Kalau menurut dari teman-teman yang mungkin pernah ikut-ikut kajian atau apa, yang lain-lainnya gimana? Ada nggak kira-kira itu? Gimana? Menurut Ustaz Ranta? Saya pernah dengar itu seperti itu. Jadi ada salah satu jamaah kita yang salah penafsiran. Jadi di sini mau saya luruskan dulu. Sholat syariat dan sholat ma'rifat ini apa? Saya juga nggak paham sholat syariat dan ma'rifat. Sholat adalah sholat. Sama dengan hakikat. Hakikat ya hakikat. Mungkin begini dulu. Yang namanya sholat syariat kayak sholat widal-widina. Seperti apa itu? Baru tahu. Itu sholat, kalau kata orang Sunda mah istilahnya mengalap kebenaran, mengambil kebenaran. Jadi tidak menggunakan tujuan. Ada tujuan. Semacam sholat. Oh. Widal-widina. Seperti sholat sunnah itu ya. Iya. Tapi dia menyebutnya sholat syariat ya. Iya, semacam kayak sholat widal-widina. Itu kan mungkin istilahnya wali ya gitu.
bukan sunnah Nabi. Di luar itu sih. Di luar dari ini ya, garis-garis. Syariat bukan. Iya, kan sholat punya tujuan tuh. Sebenarnya sholat semuanya punya tujuan. Bukan begitu, Pak. Menurut saya sih begini. Coba bisa berantah. Kalau itu hanya peribahasa orang yang beda-beda ini ya, pemahaman. Kita lihat subjeknya aja. Kalau sholat syariat berarti sholat yang disyariatkan oleh baginda Rasul, seperti sholat yang kita sholat 5 fardu yang sudah ada syarat rukunnya. Kalau sholat hakikat mungkin ada makom-makom tertentu yang mereka yang masih ada di makom syariat tapi sudah tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu. Saya beres dengan sholat hakikat juga, tidak perlu sholat seperti sampean 5 waktu gitu misalkan. Jadi bukan ke tujuan apa itu rijabil dina apa? Dina itu maksudnya kemana tuh? Itu dina itu ada kayak. Iya. Ya sebenarnya itu mah sholat di luar waktu sholat wajib. Mereka untuk mencapai sesuatu, dengan duha mungkin mereka akan ada pencapaian seperti itu. Ada kaitan. Ya? Ada kaitan. Namanya dia Maksudnya sholat apa itu? Ya sholat sunat. Sholat sunat. Sholat sunat tetap aja pelaksanaannya kan syariat. Itu berarti lebih kepada masalah tujuan hati kita waktu melaksanakan sholat itu ada tujuan ininya, duniawiannya, bukan urusan ukhrawinya lagi. Sedangkan sholat itu sebagai alat mi'rajnya kaum mukminin gitu ya, untuk berkomunikasi dengan Allah. Dengan Allah, itu mungkin Pak. Menurut saya ya mungkin pendapat yang lain berbeda. Ya dengar sih. Ya, orang spiritual tuh menganjurkan sudah dia sholat begini. Tentu belum pernah dengar gitu. Prakteknya di mana? Sholat rijal begini. Saya kasih pemahamannya. Ini bagus ya, kita ada tanya jawab ya, take and give ya. Sebenarnya saya juga paham ya. Tapi saya ingin memancing dari teman-teman sekalian, gimana sih opininya atau cara pemikirannya selama ini kan keep silent ya, banyak yang diem. Saya ingin mancing-mancing itu aja. Jadi Jamil Dina itu adalah sholat untuk memohon sebuah kekayaan di situ. Di situ bukan hanya 2 rakaat saja sebenarnya. Di situ sebenarnya adalah 12 rakaat. Minimal itu 12 rakaat di situ. Nah, sekarang saya giliran tanya nih, sholat tahajud ada berapa rakaat sebenarnya yang paling afdol? 12. Itu yang paling afdol. Ada yang ngomong 2 rakaat. Itu mah ecek-ecekan kemarin sore. Assalamualaikum. Nah, itu. Di Jamil Dina itu sholat sunat yang untuk memohon sebuah kekayaan. Ngipi kalau kita hanya sebatas sholat saja tanpa ada harus usaha di situ. Ngipi di situ. Yang dimaksud sholat syariat itu tadi dengan Ustaz Ranta yang telah dijabarkan di situ adalah sesuatu yang ada konteksnya ya di situ ya. Jadi kita nggak hanya sholat itu sebenarnya itu untuk permohonan, semuanya itu permohonan. Semua itu memohon. Memohon dari pribadi kita masing-masing. Mau mohon apa aja boleh. Cuman itu tadi namanya beda-beda, ada tahajud, rijabul jina, ada yang sholat duha, ada yang sholat ajar, macam-macam nih. Sholat witir, macam-macam. Mantau. Kalau kita sholat seperti sholat duha, bukan rijabul jinahnya saja, nanti akan saya kasih waktu dinarnya nanti. Jadi ada sebuah amalan khusus yang bisa untuk mempercepat membuka pintu-pintu kerezekian dari 8 penjuru mata angin. Nanti akan saya share di dalam grup. Silakan kalau mau diambil di situ. Yang ikut grup tapi ya. Yang ikut di dalam grup. Jadi itu saya khususkan, saya ijazahkan semuanya untuk anggota PES dimanapun berada, boleh nanti berlomba-lomba di situ. Di situ nanti ada tawasulannya sampai 19 tawasul di situ. Yang utama tawasulnya dulu. Baru kita membaca taukilnya. Apa itu taukil? Belum pernah ada yang dengar ya? Kunci pembukanya itu yaitu tadi sholawatnya. Kenapa harus 19? Kok enggak 20 guru? Kok enggak 30?
Semua itu ada kuncinya, ada letaknya masing-masing di situ. Saya sering mengupas ini ya. Jadi kunci sepeda motor itu ada 3 kunci mata kunci. Kalau dimasukkan di kunci bisa jalan. Tapi kalau saya tambahin jadi 4, bisa masuk tapi nggak bisa dikontak. Itu adalah kunci-kunci pintu pembuka rezeki. Itu ada tekniknya, ada ilmunya, juga ada mantranya. Apa mantranya? Ngasih dulu, ikutin dulu, istighosah baru akan. Dan itu insya Allah nanti akan diijabah sama Allah. Sering bersolawat Nabi terus, tapi kuncinya di situ nanti. Jadi kita berbanyak-banyak doa, berbusah-busah mulut kita berdoa, memohon ampun, meminta apa saja. Ternyata kita tidak dikabulkan sama Allah. Ini. Nah, di situ kan, dan teman-teman kemarin ada yang saya kasih kitab ini ya, Rizqul Wasik ya. Rizqul Wasik ya. Ada yang sudah terima, saya rasa sudah terima semua. Ini amalan dari Rizqul Wasik. Nggak buka WA berarti. Rugi kalian itu kalau nggak buka WA itu. Ini sanad-sanadnya dari guru-guru saya ini. Dari Kiai Haji Fuad Nur Hasan Sidogiri, dari pesantren Sidogiri. Beberapa bulan yang lalu udah dikasih. Sanadnya dari Kiai Haji Maimun Jubair Sarang, Kiai Haji Hamid bin Abdullah Pasuruan yang kita kirimin tawasulan itu. Rizqul Wasik. Di situ ada doa-doa khusus. Jadi seperti ini, saya kupas sedikit aja doa ya. Terkadang hajat kita, waktu kita berdoa nggak dikabulkan sama Allah, tapi dikabulkan yang lain. Allah itu punya rencana lain. Jadi yang utama doa kita, yang memohon sesuatu, yang paling utama nggak dikabulkan sama Allah. Bukan nggak dikabulkan, ditangguhkan dulu. Allah punya rencana lain nanti di situ. Malah yang dikabulkan doa kita yang enggak utama. Tiba-tiba aja kita diberikan sebuah rezeki yang banyak dari yang enggak kita doain tadi, yang enggak kita minta. Sedangkan kita meminta yang ini supaya digulkan proyek kita enggak diberi ini, enggak terkabul. Tetapi kita mendapatkan proyek yang di luar. Jangan salah. Allah punya rencana dulu nih di sini. Kamu satu misal saya berikan proyek yang utama ini, nilainya sampai triliunan, kamu bakalan lupa dengan yang lain-lain. Makanya kamu saya kasih proyek yang kecil ini dulu, supaya kamu tetap ingat kepada saya. Itu intinya Allah. Coba kalian kalau sudah dikabulkan mendapatkan proyek yang nilainya triliunan di sini contohnya, pasti akan lupa sama Allah. Karena hati dan pikiran sudah tersungging dengan sebuah gemerlapnya duit tadi, kenikmatan tadi, akhirnya lupa kita. Makanya dikasih proyek yang lain dulu supaya kita tetap ingat di tujuan kita awalnya tadi. Nah itu. Jadi jangan berkecil hati ya dari teman-teman sekalian semuanya. Jika berdoa kalian belum terkabul, berarti itu Allah tidak mengabulkan, bukan seperti itu. Konotasinya doa kalian akan ditangguhkan dulu sampai sejauh mana kalian bermunajat, memohon ampun, merengek-rengek, menggibah kepadaku, itu aja. Bukan koreksi diri. Koreksi diri lain lagi. Beda dengan koreksi. Intinya doanya kita ini. Jadi jangan pernah berkecil hati dari teman-teman sekalian yang usahanya masih belum maju. Tetap aja semangat aja, karena kalian masih diberi rezeki. Rezeki apa? Nafas itu tadi. Diberikan kesehatan itu juga rezeki. Diberikan udara, menghirup udara tiap hari ini rezeki yang tidak terhinggal. Kalau di rumah sakit kalian bayar nih oksigen nih. Iya. Ya kan? Mahal ya di sini ya? Iya. Per jam 100.000. Loh, per jam 100.000. Bayangkan. Dikasih air minum seperti ini juga rezeki meskipun bukan uang. Coba di rumah sakit kalian diinfus. Bayar tuh infus. Berapa itu? Botol 200. Loh, 200. Apa?
Tiap hari. Yuk. Nah, iya kan? Makanya jadi orang jangan banyak mengeluh. Banyak bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah telah memberikan kerezekian yang tiada batas ini ya Allah. Buktikan, jangan kufur kepada nikmatmu ya Allah. Jadi jangan ya Allah, kenapa saya ini kok selalu hidup saya jelek terus ini gimana ya Allah? Itu jangan gitu. Udah jelek ngomong jelek. Ya selamanya hidupmu akan semakin jelek. Nah itu. Jadi hidup itu disyukurin aja. Jadi jangan banyak mengeluh. Banyak yang di bawah-bawah kita itu yang masih susah. Yang lebih susah daripada kita. Harus banyak bersyukur. Kalian datang ke majelis paguyuban Samudra Istighosa ini pun juga harus bersyukur. Karena apa yang tadinya kita tidak pernah kenal, akhirnya jadi kenal. Dari situ akan terjalin sebuah hubungan tali silaturahmi yang bagus. Ya kan? Suatu ketika kita mendapatkan kesusahan, ban motor kita meletus, tiba-tiba ada di depannya rumahnya Haji Supri. Alhamdulillah ini teman saya, ini saudara saya. Kalau apa dibius? Motornya dijual. Jadi motor orangnya dibius, motornya juga dibius. Hilang. Nah, itu. tak kenal maka tak sayang. Nah, tak kenal maka tak sayang. Dari situlah awalnya pertemuan kita. Oh, saya pernah ketemu tuh sama ini Haji Udi, dia dulu mantan artis. Selfie dulu sama Haji Udi. Keren. Wah, ini kan wah kenang-kenangan ini. Sebentar Haji Udi, saya mau selfie lagi, handphonenya jelek soalnya. Yang jelek bukan handphonenya, ya kamu yang jelek. Handphonenya sih tetap aja seperti ini, bisa untuk komunikasi. Yang jelek bukan handphonenya. Ya yang foto selfie-nya itu yang jelek. Jadi kalau mau ngebanding-bandingin ya jangan sama Haji Udi. Dengan yang lebih jelek aja dari kita. Akhirnya kita jadi ganteng. Jadi perbandingan dengan orang yang ganteng yang nggak bakal menang. Mau apa terus? Ya kan? Nah, manusia itu harus pandai-pandai bersyukur. Di dalam syukur ada syukur lagi. Untuk membuka kunci rahasia kerezekian. Jadi di dalam syukur itu ada syukurnya lagi, tingkatannya lagi. Pernah ada teman-teman yang saya kasih tahu berdoa di atas syukur, di dalam syukur ada syukur lagi, supaya kita mendapatkan nikmat dan bonusnya dari Allah. Jadi kita kalau berdoa jangan hanya sebatas ya Allah, alhamdulillah, bukan itu saja sebenarnya. Banyak lagi kita di bawahnya lagi. Ya Allah, saya ini loh, sholatnya aja kadang-kadang. Puasa kadang Senin, kadang Kamis. Sedekah kadang enggak, kadang ingat. Ingat doang. Ingat doang, tapi nggak pernah dilakukan. Tapi kenapa engkau selalu memberikan rezeki yang berlimpah kepadaku ya Allah? Itu tadi. Sholatnya 3 waktu, bukan 5 waktu yang mentok. Puasanya paling mentok Senin Kemis, Ramadan kadang soke, kadang puasa, kadang enggak. Sedekahnya pun kadang-kadang kalau diingatkan aja baru ingat aja tapi nggak pernah dilakukan. Tetapi Allah itu sangat sayang dan cinta sama kita diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Jadi kita berdoanya seperti itu, ya Allah, alhamdulillah, Allah telah Kau berikan banyak rezeki kepada hamba-Mu ini yang dohir, yang nista ini, ya Allah. Jadi kita semakin merendah di bawah. Insya Allah kita akan mendapatkan nikmat dan bonusnya. Itu kunci. Terus kita akan diberikan nikmat terus sama Allah. Itu kuncinya semua. Jadi kita jangan bahwa kita itu ya Allah terima kasih ya Allah telah Kau berikan itu. Cuman itu aja nanti. Itu kalau kita diberikan rezeki. Coba kalau nggak diberikan rezeki, pasti menggerutu kita. Nah, manusia terlalu banyak menggerutu, akhirnya jadinya umatnya umat Nabi Musa. Nabi yang banyak menggerutu.
Nabi yang banyak mengeluh, tapi kekasih Allah. Allah paling senang dengan gerutuannya Nabi Musa. Karena Nabi ya, kalian siapa? Kamu banyak menggerutu ya, tempeleng miring. Bubuk ranginan. Sholat aja jarang, sedekah jarang, lu menggerutu aja, ngipi kamu kan. Nah, itu tadi ya sedikit penjelasan tentang apa ini ngaji hikam ya, dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak nanti kalian muntah nanti. Pasti. Tiga-tiga. Kita terang ya enak. Jadi yang saya tekankan ini tadi banyak bersyukur itu aja. Bukan hanya sebatas hanya syukur gitu enggak ya. Banyak bersyukur alhamdulillah karena kita diberikan kerezekian yang melimpah sejak kita dilahirkan di dunia sampai usia 40-50 tahun ini kita enggak pernah kekurangan sedikit pun tentang yang namanya rezeki. Ingin rezekinya lagi bertambah, ingin punya rumah, punya istri lagi. Saya nggak lu dingin gini bukan dong, nggak. Saya cuma hanya sebatas memberikan kode aja. Bagi yang sedikit agak kena sentilan ya harap maklum aja. Itu sebuah doa dari saya. Nah ini pos 1, pos 2 dan pos 3. Amin. 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 Iya, dengan mudah Allah akan memberikan kalian itu rezeki rumah mewah, mobil mewah, istri 5. Wah, asalkan ya itu tadi ibadah kita diperkuat. Cuma itu syaratnya, itu syarat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau seperti itu, minta telinganya 5 dikasih. Nah itu kita setara. Maha kaya Allah itu. Coba lihat itu, kita dikasih telinga kiri kanan itu secara proporsionalnya ya. Coba kalau telinganya dipindah di pantat, kira-kira kalau terima telepon gimana kita? Coba, pengen tahu saya. Susah kan? Halo, ya. Ada pindah-pindah gini. Mau minta apa lagi coba? Mata 2, diberi kejelasan, keterangan lagi. Beda dengan handphone. Autofokus nih matanya. Ketika kita habis bangun tidur, melek ini krek langsung lihat orang. Kalau handphone kan putar-putar dulu. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kalian minta apa saja, bukan insya Allah lagi ya, pasti diberikan. Kalau kita sebagai hambanya Rasulullah, insya Allah baru. Kalau Allah pasti memberikan, bukan insya Allah. Cuman syaratnya itu tadi, perbanyak ibadah kita. Syarat mutlak. Jadi beribadah kita jangan hanya sebatas ketika kita mendapatkan sebuah kesusahan. Waduh, saya ini lagi usaha, saya lagi bangkrut. Istri saya lagi nggak pulang-pulang nih. Tangannya. Kasihan dia. Suami saya coba lagi, saya printer lagi. Suami saya nggak pulang-pulang nih, jadi bapak toilet. Perbanyak doa dan perbanyak ibadah. Insya Allah semuanya akan menjadi beres. Oke, terima kasih banyak dari teman-teman sekalian yang mana telah menyempatkan waktu ikut bersama acara Istighosa di rumahnya Sohibul Hajat Haji Sakim pada malam Senin ya. Semoga keluarga beliau diberikan kerezekian, umur panjang dan kesehatan. Bagi teman-teman yang ikut acara Istighosa ini, mohon untuk menyempatkan membacakan doa supaya istri Haji Toyib ya, yang lagi sakit, Ibu Haji Yoyo ya,
agar segera diberikan kesehatan, diangkat semua penyakitnya dalam tubuhnya. Barakallah. Waktu dan tempat akan kami persilakan dan kami berikan kepada Ustadz Ranta dan Ustadz Eno untuk memimpin acara istighosah ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala aidan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Al-ayat. Terima kasih kepada guru besar Gus Yudi Eko Santoso yang telah memberikan waktunya buat saya. Yang saya hormati Bapak Haji Ustadz Eno Sofyan Sahuri, juga rekan-rekan semua anggota paguyuban Elang Samudra yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman rekan-rekan yang ada di mana Pak? Bekasi ya. Alhamdulillah udah lintas Kabupaten Karawang dan Bekasi, selalu memang sejarahnya sangat luar biasa. Itu ada di Tarumanegara. Kalau saya sejarawan insya Allah, jadi tahu Kiai Haji Nur Ali Ujung Harapan Bekasi. Jadi Karawang itu dengan Bekasi itu ikatan batinnya sangat kuat, gitu ya. Bahkan itu disejarahkan di dalam syair-syair puisi untuk mengikat rasa batiniah antara Karawang dan Bekasi dengan puisi yang berjudul Karawang Bekasi. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang dari Bekasi dengan langkahnya menjadi istiqomah juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebesaran daripada paguyuban Elang Samudra, karena didukung oleh teman-teman yang mau dan hadir, sehingga kita menjadi booming. Dan tentunya bukan untuk dibangga-banggakan, tetapi memang inilah bentuk daripada syiarullah ya. Kapan lagi ya kita sebagai manusia untuk menjadi pewaris Nabi, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, apalagi dibungkus dengan acara silaturahmi seperti ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan tidak menutup kemungkinan acara istighosah ini bukan hanya di Karawang ya Guru ya, tapi bisa kita dengan kesiapan untuk berkunjung ke daerah Bekasi juga dan di luar Bekasi. Mari sebagai rasa syukur kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dan bersilaturahiyah, tentunya karena nanti kita akan istighosah dan tawasul dengan menghadratkan kepada para nabi, para aulia dan para leluhur. Dan insya Allah tidak saya lewatkan bahwa
kita yakinkan setiap acara istighosah ini bukan hanya yang hadir saja yang terlihat dengan kasat mata ini, tapi malaikat pun ikut turun ya, dan para lelembut mungkin hadir ya untuk menghadiri acara istighosah Paguyuban Elang Samudra, sehingga Paguyuban Elang Samudra semakin jos. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya yakin ya, apalagi didukung dengan media-media masing-masing, semua share, ada yang dari YouTube ya, ada status WA ya, ada Facebook, bahkan saya alhamdulillah di penghujung bulan Maulid ini launching kembali FB Antawijaya Pulau Bata. Itu karena keinginan saya untuk syiarullah dan ingin membesarkan Paguyuban Elang Samudra dengan izin dan restu dari guru kita Gus Yudi Eko Santoso. Alhamdulillah juga teman saya yang selalu berdendang di Pulau Bata ya, Bapak Ustadz Ena Sufyan Sauri ini selama 5 tahun saya menjadi imam di lingkungan makam Syekh Kuro Pulau Bata. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hanya itu ya, guru sebagai pembuka. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Maqasid Bapak Haji Sakim yang alhamdulillah sudah menyediakan tempat, dan insya Allah aroma dapur sudah tercium. Jadi saya sekarang kerja dulu, baru nanti masalah dapur. Jadi yang mau memanggil Paguyuban Elang Samudra, dapurnya harus diperluas. Jadi kebesaran PES itu diantaranya mampu membesarkan dapur, isinya maksudnya. Mudah-mudahan ini intermezzo saja agar kita menjadikan semangat dan spirit. Kata guru, spiritual itu adalah spirit dan semangat kita menyebarkan agama Islam, syiarullah. Takbir. Dehejo lain Habib Rizik. Insyaallah ya, kita jangan bangga dengan alitan ya, dengan rombongan, tapi harus bangga walaupun kita kecil ya, tapi insyaallah ya kita besar di langit. Artinya kita dikenal oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, terutama malaikat yang jumlahnya lebih besar daripada makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Itu Al-Qur'an, ya. Allah mengabulkan ya kaum Muhajirin ya, kaum Ansor yang berperang melawan kafir Quraisy yang jumlahnya hanya 300 orang, mampu melawan kafir Quraisy yang jumlahnya lebih banyak. Karena apa? Karena Allah menurunkan bi alfim minal malaikati murdifin, 1000 malaikat yang menolong kita. Nah, makanya setiap istighosah saya yakin ya, bukan hanya yang hadir di sini yang terlihat oleh kasat mata, bangsa lelembutan pun hadir. Lain juri katanya. Arwahul muqaddasah insyaallah, dan termasuk para malaikat-malaikatnya Allah. Kata-kata kalau bahasa guru, bangsa ruhaniyah ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan ya Paguyuban Elang Samudra yakin bukan hanya dikenal oleh dunia maya, bukan hanya dikenal oleh dunia nyata, nasional dan internasional, tetapi dunia gaib. Amin. Amin ya Allah. Amin. Takbir lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebagai rasa ta'zim kita kepada baginda Rasul, dengan segala hormat kepada Bapak Haji Eno Sufyan Sauri untuk membacakan sholawat Nabi. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillah pada istimewa gitu bulan itu diawali malam Senin tanggal hiji, malam Senin di akhir itu jarang-jarang ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT ngabarokahkan di tempat di khusus Imam Serayan hadirin wa Allah SWT syahadat sayana amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya
Ya Habib salam alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri Allah ya Ya Rasul salam salam alaika مرأيت العيسانات بسراء الله إليك والغمامة قد ضلت والملا صلوا عليك يا حبيب سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه